Di awal film, kisah akan berfokus kepada seorang perempuan. Dia mengatakan bahwasannya orang yang kehilangan kenangan akan berubah menjadi dewasa. Ditambah, kenangan yang terlupakan telah sirna. Dan yang mengejutkan, perempuan yang terlihat lugu ini pernah membunuh seseorang. Lalu, scene berpindah kepada seorang saman atau semacam dukun di waktu itu. Entah apa yang dilakukannya, nanti kalian akan tahu sendiri. Ketika Yijong yang mengalami mimpi buruk yang tampaknya mengancam hidupnya. Sang bibi yang hidup bersamanya pun mengkhawatirkan Yijong namun tidak tahu bagaimana membantunya. Bibi yang biasa dipanggil Tante Sumi ini telah berulang kali membawanya ke dokter. Tapi Yijong tak kunjung sembuh dari sakitnya, sehingga membuatnya hampir putus asa untuk mengobatinya. Akibat penyakit yang dideritanya, Yijong pun dimarahi oleh atasannya karena sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Diketahui, Yijong bekerja sebagai penulis buku dongeng anak kecil di sebuah perusahaan yang berada di tempatnya. Yijong juga telah mencoba menjelaskan tentang alasannya mengapa ia tidak masuk. Tetapi atasannya tersebut tidak mempercayainya karena Yijong sekilas tidak tampak terlihat seorang yang sedang sakit. Kemudian saat temannya menghampirinya, temannya itu terheran-heran ketika mengetahui Yijong bisa menjadi penulis dongeng anak kecil. Sementara Yijong tidak ingat dengan masa-masa kecilnya, yang artinya momen itu sebenarnya bisa menjadi referensi dan membantunya dalam mencari inspirasi. Baru-baru ini Yijong sangat menderita di setiap malam, dan akhirnya sang bibi pun meminta bantuan kepada saman yang diperlihatkan di awal tadi, yang ternyata rupanya saman tersebut adalah sahabatnya. Sang saman pun tiba di rumahnya untuk memeriksa Yijong. Lalu tiba-tiba dia melihat makhluk astral yang saat itu berada di dekat Yijong. Setelah memeriksanya lebih mendalam, tak lama Yijong tiba-tiba terbangun dari tidurnya, lalu menjerit. Sang dukun memberitahu Tante Sumi bahwa Yijong harus pergi ke suatu tempat yang bernama Waryengi untuk mencari sesuatu yang hilang. Dan sesuatu yang hilang itu hanya Yijonglah yang tahu. Saman juga mengatakan bahwa dia melihat ibunya Yijong dan memintanya untuk segera menemukannya, atau Yijong akan menemui ajalnya di masa yang akan datang. Sebagai visi misinya terdapat 3 angka, yaitu 3, 28, dan 24 yang harus dipecahkan oleh Yijong. Setelah itu Tante Sumi menemukan sebuah buku diary dari sebuah brakas tua peninggalan orang tua Yijong. Kemudian ia mencari tahu tentang nomor yang dikatakan saman. Dari sinilah dia menemukan sebuah fakta bahwa tempat yang dimaksud tersebut dulunya adalah sebuah villa yang dinamakan Wonderland, dan kini telah berubah menjadi resort. Sebelum pergi ke sana, sang bibi pergi menemui saman untuk menceritakan buku yang ditemukannya, bermaksud membantu Yijong agar mengingat sesuatu yang hilang itu. Namun kenyataannya, Yijong sendirilah yang akan menemukannya. Saman mengatakan bahwa di sana Yijong akan bertaruh nyawa. Oleh sebab itu, dia memberikan jimat sebagai penyelamat, karena jimat itu bisa membunuh roh halus yang ada di sana. Tante Sumi menceritakan tragedi masa lalu yang terjadi pada orang tua Yijong yang juga merupakan kakek dari Tante Sumi. Ia mengatakan bahwa satu keluarga mereka meninggal kecuali Yijong. Ibunya ditemukan tak bernyawa setelah kebakaran rumah menimpanya. Sementara ayah Yijong bunuh diri setelah mengetahui kejadian waktu itu. Oleh sebab itu, Tante Sumi mengurus Yijong sejak usianya masih 4 tahun. Singkat cerita, Yijong pun diantar bibinya dan saman ke tempat yang akan ditujunya. Tante Sumi sangat menyayangi keponakannya itu, yang telah dianggap anaknya sendiri. Ya, sebenarnya berat meninggalkan Yijong seorang diri. Namun untuk menyelamatkan nyawanya, Tante Sumi pun terpaksa merelakan Yijong untuk memecahkan masalahnya. Dalam perjalanan menuju Wonderland, dia bertemu pria muda tampan bernama Wan. Saat itu, dia menuntun Yijong menuju rumahnya. Selain Wan, ada penghuni lain seorang wanita bernama Soryun menunggu mereka di rumah. Soryun menatap Yijong dengan mata yang curiga. Di sini, Wan seakan-akan telah mengenal Yijong sejak lama. Tetapi Yijong sama sekali tidak mengenal pria itu. 하나도 안 변했어. 너 나 알아? Sementara itu, Saman berusaha mencari tahu apa alasan dibalik mimpi buruk Yijong. Untuk menyelesaikan masalah itu, Yijong menetap di rumah Wan dan dia menerima panggilan dari ibunya yang mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, Yijong meyakinkan ibunya bahwa dia akan baik-baik saja. Dia bertekad tinggal di tempat tersebut.
Esok harinya, Yijong mendapati beberapa bekas goresan di dinding dan juga bertanya-tanya apa artinya itu yang nampaknya tidak asing untuknya. Wan tidur di samping Yijong dan menjaganya. Saat di kamar mandi, Wan merawat luka di area jantungnya saat mandi. Yijong berbagi mengenai masalahnya dengan Wan yang memperhatikan dia dengan penuh perhatian. Wan mendengarkan dia berusaha memperbaiki teka-teki dalam hidupnya. Wan menasihatinya untuk tidak menyelidiki masa lalu lagi. Mereka kemudian membicarakan kelinci. Seketika Wan merasa pusing. Seorang wanita yang misterius membawa kucing terlihat dari jauh sambil memandangi mereka. Suryun segera lari menuju Wan dan membantunya kembali menuju rumah. Yijong menghadapi bahaya yang lain. Wan menyelamatkan Yijong dari bahaya lagi ketika dia masuk menuju ruangannya. Meski terluka, Wan mampu menggerakkan jarinya menutup pintu. Sangat jelas Suryun berniat membunuh Yijong. Jelas mereka bertiga mengenal satu sama lain, tetapi Yijong telah kehilangan sebagian dari ingatan dirinya. Seorang wanita memberikan Yijong jimat dan memintanya menyimpannya, dan itu akan membantu dia menghindari dari bahaya. Wanita itu ketakutan setelah melihat jimat yang dipakai Yijong sebagai kalung. Dia pun seketika tiba-tiba pergi. Yijong tertarik menuju ruangan yang terkunci itu dan berniat membuka pintu guna menemukan teka-teki mengapa dia saat ini harus berada di villa ini. Tak lama kemudian, Wan menariknya menjauh dan juga menutup mulut Yijong. Yijong mencurigai Wan karena tahu apa yang terjadi di rumah tersebut. Wan bahkan tahu kapan harus melindungi Yijong dari bahaya. Yijong menuntut mengetahui apa yang terjadi, namun Wan tidak memberikan jawaban secara langsung. Wan mengatakan dia akan terus mengawasinya. Dan Yijong kesal sebab semua orang menyembunyikan rahasia darinya. Wan dan Yijong telah jatuh cinta, tetapi Yijong berusaha menghindarinya. Wan menatap Yijong penuh kerinduan ketika dia kabur darinya. Seorang wanita membawa Yijong menuju hutan belantara dan menunjuk ke tanah. Yijong mengingat kejadian di masa lalu saat Yijong masih kecil. Yijong berlutut di atas tanah menangis dengan keras. Wan memeluknya dari belakang ketika darah mengalir di tangannya. Tanah tersebut tempat Wan dimakamkan ketika dia masih bayi. Wan membawa Yijong menuju kamar dan berbaring di sampingnya di tempat tidur. Suryun memandang Wan tanpa daya seolah-olah dia mempunyai banyak hal untuk diucapkan. Dia tak mampu melakukan apapun untuk menyakiti Yijong ketika Wan ada di sisi Yijong. Esok harinya, Wan membuka lemari pakaian dan itu semua kemeja putih. Wan terus berada di sekitar Yijong untuk melindungi dia, namun jantungnya berdarah. Di sisi lain, Saman dan ibu Yijong pergi ke rumah dan meminta sebuah bandel dari keluarga. Suryun memberikan secangkir air pada Wan dan berbicara dengannya, menanyakan mengapa dia memilih melindungi Yijong. Saat itu, Wan memohon pada Suryun untuk tidak menyakiti Yijong. Tetapi Suryun menolak melepaskannya usai apa yang telah dia lakukan kepada mereka. Suryun ingin balas dendam. Yijong melihat mereka dan juga menangis. Wan pun melemparkan bungkusan tersebut dalam api dan berharap semuanya akan berakhir. Jantung Wan berdarah seperti pisau ditusuk menuju jantungnya. Selanjutnya, Wan dan Yijong menyatakan perasaan mereka satu sama lain. Wan terluka secara fisik, namun dia masih bertekad tetap di sisi Yijong untuk melindunginya. Selanjutnya, Shin melompat menuju adegan di mana Yijong mengingat semua kejadian di masa lalu. Saat dia masih kecil, Yijong tinggal di rumah tersebut bersama dengan ayahnya. Yijong bermain dengan pisau di dapur dan membawa pisau tersebut pada bayi yang ada di sebuah kamar. Yijong menggaruk wajahnya yang mengakibatkan bekas luka. Usai itu, Yijong menikam bayi tersebut dengan pisau. Entah apa yang terjadi oleh Yijong, yang jelas saat itu Yijong menggambar seorang anak kecil yang mengalami depresi, dan ternyata bayi tersebut adalah Wan. Itu menjelaskan mengapa wajah dan juga jantung Wan selama ini berdarah. Sementara itu, Suryun merupakan sosok wanita yang telah berselingkuh dengan ayah Yijong. Istrinya tahu mengenai perselingkuhan mereka dan mengkonfrontasi suaminya, di mana saat itu Suryun bekerja di rumah itu sebagai pembantu. Dia bertugas untuk bermain bersama Yijong dan merawatnya. Sementara itu, ibu Yijong masih duduk di kursi roda. Kehilangan anaknya yaitu Wan, Suryun mengalami depresi kemudian membunuh ibu Yijong. Setelah itu, dia pun gantung diri tepat di atas makam anaknya. Waktu sekarang, Yijong telah mengetahui segalanya. Suryun yang ada untuk membunuh Yijong untuk membalas dendamnya.
Wan datang di hadapannya memberitahunya bahwa dirinya tidak menyalahkan Yijong. Suryun bersikeras untuk membalas dendam supaya anaknya mengakhiri penderitaannya. Jadi diceritakan, karena Yijong merupakan sosok Wan, arwah Wan menjadi hantu gentayangan yang tersakiti karena terlupakan. Oleh sebab itu, Wan akan berulang-ulang merasa kesakitan seperti apa yang dirasakan dulu waktu ia dibunuh. Dan hal itu tidak akan berhenti sampai Yijong mengingatnya. Namun Wan rela merasa kesakitan karena telah jatuh cinta kepada Yijong. Bahkan dia pun rela merasa kesakitan selamanya. Suryun yang tak tahan melihat anaknya menderita pun membuat ia ingin membunuh Yijong. Suryun mengambil pisaunya berjalan mendekati Yijong. Wan menggunakan seluruh kekuatan dirinya untuk menghentikan ibunya menyakiti Yijong. Suryun mulai menangis dan memeluk Wan. Wan memohon kepada ibunya tersebut supaya tidak menyimpan dendam dan juga membiarkannya pergi. Dia meminta ibunya membawanya pergi dan dia segera menutupi Wan dengan kain hijau. Dia melihat Wan penuh kasih saat dirinya pergi dengan ibunya. Yijong pun akhirnya lolos dari kematian. Yijong melihat foto bayi dan kelinci ketika Wan pergi bersama ibunya. Dan saat itu Yijong meneteskan air mata. Setahun kemudian, Yijong selalu menjaga ingatannya dan terus ingin mengingat sosok Wan. Seperti halnya Wan yang selalu mengingatnya dan sebenarnya ingin hidup bersama Yijong. Dan